warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Sustainable Breeding Program for Tropical Farming System. Jadi bahasan kita kali ini adalah program pembibitan ya, khususnya untuk sapi potong, kambing, dan domba. Intinya ini adalah program pembibitan untuk ternak ruminansia. Beberapa pertimbangan yang kita perlukan pada saat kita mendesain program pembibitan adalah yang pertama itu kita harus paham dengan kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah, khususnya di bidang peternakan ya, dalam arti luas ya, bidang pertanian dalam arti luas, khususnya di bidang peternakan. Kenapa? Nah, kita tidak bisa mendesain program pembibitan ternak sapi atau kambing itu hanya dalam waktu yang singkat. Nah, program pembibitan ini memiliki jangka waktu yang panjang, sehingga harus selaras dengan kebijakan pemerintah. Pada saat kebijakan pemerintah itu berubah, dampak akibatnya itu program yang kita desain, program yang kita buat untuk pembibitan ternak sapi itu tidak bisa berjalan. Akhirnya sia-sialah pekerjaan kita. Itu yang pertama yang harus kita sadari. Yang kedua adalah lingkungan. Bagaimanapun lingkungan adalah tempat kita berproduksi. Jadi lingkungan untuk budidaya. Jadi kita harus menempatkan di mana kita akan berproduksi dan di mana pasarnya. Jangan sampai kita berproduksi jauh dari pasar, sehingga biaya transportasi itu akan jadi lebih besar, cukup memakan biaya yang tinggi. Nah, ini akhirnya apa yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan itu tidak banyak menguntungkan karena terkait dengan biaya transportasi yang besar. Kemudian infrastruktur yang dimiliki oleh peternak ya. Ya, infrastruktur ini terkait sarana dan prasarana kandang ya. Jadi peternak yang bertanggung jawab terhadap ini. Nah, kalau di perusahaan kalau di negara-negara maju, peternak ini kalau ingin mendirikan sebuah peternakan itu minimal harus memiliki 1000 ekor sapi. Itu ada peraturan seperti itu. Tapi kalau di kita itu jarang. Bahkan tidak ada syarat minimal untuk mendirikan usaha peternakan sapi. Sehingga agak sulit kita mengaturnya. Nah, tapi karena itu kita akan nanti membahas bagaimana program pembibitan sapi yang baik ya, berdasarkan kondisi kita. Kemudian selanjutnya adalah jenis sapi yang sesuai dengan kondisi wilayah. Nah, ini juga jangan sampai kita memilih sapi yang tidak sesuai dengan kondisi wilayah kita. Ya. Nah, ini bangsa-bangsa yang tersedia itu bangsa apa saja? Bisa nggak kita budidayakan? Laku nggak di pasaran? Nah, itu kan kata kuncinya seperti itu. Seperti di atas sudah disebutkan, budidaya dan pasar. Nah, jangan sampai kita memelihara sapi yang tidak sulit dikembangkan, tidak laku di pasaran. Nah, itu jelas belum apa-apa, usaha kita akan sangat berat tantangannya. Nah, itu adalah beberapa pertimbangan. Jika ini kita kaji lebih jauh, maka ini sangat banyak kajiannya. Karena kajian ini adalah kajian kebijakan ya. Dan saat ini kita fokus pada bagaimana membuat program pembibitan yang baik. Kemudian setelah kita paham beberapa pertimbangan yang diperlukan, kemudian kita juga harus
mulai masuk pada teknis budidaya. Ya. Bangsa yang kita akan pelihara, misalnya crossbreeding, ya, dengan sapi lokal, dengan bangsa dari luar, itu kita gunakan pakai IB atau tidak pakai IB. Nah, ini juga salah satu kebijakan yang harus kita pertimbangkan dalam menyusun strategi pengembangan program pembibitan. Kelebihan dan kekurangan IB itu saling berhubungan erat dengan yang tidak IB. Jadi di mana kelebihan IB itu ada, di situ kelemahan kawin alami. Tapi kelebihan kawin alami itu akan menutupi kekurangan IB. Nah, jadi ini kita yang akan memutuskan bagaimana strateginya, ya. Kemudian mengembangkan bangsa lokal. Nah, kita mau yang mana ini? Pola pemuliaan atau pembibitan kita ini mau yang mana? Ya. Jadi yang pertama misalnya kita mengembangkan sapi lokal dengan IB. Nah, itu satu pilihan. Kedua, mengembangkan sapi lokal dengan crossbreeding itu dengan kawin alami. Atau kita ingin mengembangkan sapi lokal. Nah, ini contohnya di Tanjung Sari itu adalah mengembangkan sapi lokal, sapi PO, ya. Jadi di sana mengembangkan sapi lokal. Kemudian ada juga di Sumatera Barat sapi pesisirnya, ya, di Aceh. Kemudian ada juga sapi Bali. Nah, itu mengembangkan bibit-bibit lokal. Kemudian ada juga apa kita mau mengganti dengan bibit lokal lainnya. Misalnya ya tadi apa kita mau mengembangkan sapi Bali di wilayah Lampung atau bagaimana, itu juga salah satu strategi. Atau kita mengkomposit, ya, mengkomposit itu ya mencampur apa yang sudah di atas itu kita coba campur, ya. Campur itu ya kawin campur. Jadi kita membuat breed baru yang akhirnya bisa lebih menguntungkan dari sisi ekonomi. Itu adalah pilihan-pilihan strategi yang nanti bisa kita kembangkan. Tapi saat ini seperti kondisi di Indonesia, itu kita sedang menggencarkan mengembangkan bibit sapi lokal, bibit kambing lokal, dan juga bibit domba lokal. Jadi era sekarang kita sedang menggunakan bibit-bibit lokal untuk dikembangkan sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan sendiri, tidak melulu impor. Nah, kalau tadi sudah Bapak sampaikan terkait program pembibitan, kok susah di Indonesia, tapi sebenarnya dari level susah di Indonesia diterapkan untuk level perusahaan karena mereka menganggap itu hal yang tidak menguntungkan karena mainstreamnya sudah dengan penggemukan sehingga susah merubah itu. Oleh karenanya pola penggemukan kita itu ada yang namanya dikenal community breeding program. Ya, apa community breeding program? Program pembibitan yang berbasis komunitas, artinya berbasis kelompok. Nah, ini yang kita terapkan di Indonesia. Sebelum kita menerapkan, ini bahan pertimbangannya juga perlu kita lihat. Yang pertama, jenis sapi dan kelompok. Nah, kita harus menseleksi dulu nih, memilih sapi dan kelompoknya. Nah, seperti tadi sudah disebutkan di Tanjung Sari, itu adalah sapi PO dan kelompok ternak yang memeliharanya. Sapi Bali dan kelompok ternak yang memeliharanya. Oleh pemerintah, ini akhirnya dikelompokkan. Tempat artinya kita sebut nanti wilayah sumber bibit. Kambing saburai di Tanggamus. Nah, itu sudah ada bangsa ternak dan kelompok yang membudidayakannya. Dan itu kemudian diturunkan dalam sebuah aturan, ya, sebuah surat keterangan wilayah sumber bibit oleh kementerian. Jadi polanya di Indonesia berbasis kelompok, ya. Kemudian setelah kita memilih jenis ternak dan kelompoknya, kemudian kita juga
karakterisasi wilayah dan bangsa yang cocok, ya. Kan awalnya nggak mungkin di wilayah tersebut hanya satu sapi, itu kan nggak mungkin, atau hanya satu jenis kambing, pasti banyak. Nah, setelah kita menentukan targetnya dan kelompoknya, bangsanya sudah ketemu, nah akhirnya kita mulai mengkarakteristikkan, ya. Kambing saburai adanya hanya di Tanggamus. Nah, itu target wilayah dan bangsanya akhirnya melekat erat. Jadi memunculkan juga fokus pengembangan kita ke sana gitu loh. Ya. Sapi PO Tanjung Sari. Nah, itu contohnya seperti itu. Kalau di kita dua itu adalah wilayah pengembangan yang sudah terkarakterisasi antara bangsa dan wilayahnya. Kemudian kita juga harus mendefinisikan tujuan pembibitan kita. Ya, tujuan pembibitan kita ini untuk apa? Untuk menghasilkan ternak bibit selanjutnya, indukan, pejantan, atau memang kita ingin menghasilkan sapi penggemukan. Ya, ini nanti kaitannya dengan tujuan produksi selanjutnya, atau mau kambing perah. Nah, itu lain. Jadi itu kita harus mendefinisikan apa yang kita inginkan dari tujuan pembibitan kita. Setelah itu kita juga membuat alternatif rencana pembibitan yang lain. Kenapa? Pada saat kondisi itu tidak tercapai, kita sudah membuat plan A, plan B-nya lah istilahnya. Kalau plan A ini tidak tercapai, tidak terlaksana, kita mau bagaimana lagi? Nah, ini artinya kalau kita sering bicara ya, kita dalam mengembangkan sesuatu harus punya plan A, plan B, plan C bahkan sampai. Nah, itu ya. Tapi ketidakberhasilan kita dalam mengembangkan suatu program itu biasanya karena kita tidak kuat dalam perencanaannya. Sehingga di awal kita memang harus menentukan perencanaannya dengan baik. Dianalisis dulu wilayah, kemudian potensi wilayahnya, SDM-nya, social mapping-nya, dan lain-lain. Jadi memang pekerjaannya sangat berat dalam membuat program pembibitan yang berbasis komunitas. Dan terakhir itu adalah pengembangan struktur pembibitan. Nah, ini nanti kita lihat bagaimana kita mengembangkan struktur pembibitan yang akan kita lakukan. Nah, itu gambaran bagaimana kita melakukan program pembibitan berbasis kelompok. Ya, di Indonesia ini sangat tepat digunakan walaupun masih dimulai dari program-program pemeliharaan, tapi pada akhirnya nanti kita akan arahkan untuk mereka melakukan pembibitan, menghasilkan anak sendiri. Nah, ini adalah contoh breeding program, ya, contoh program pembibitan. Yang pertama, ini adalah sebuah siklus, tapi kita tahu siklus ini mulainya dari mana. Mendefinisikan definition of production system, ya, mendefinisikan sistem produksi. Nah, kita mau memelihara dengan pola yang seperti apa, ya? Pakai kandang koloni, pakai kandang kelompok, pakannya seperti apa. Nah, ini kita harus mendefinisikan dulu sistem produksi yang kita akan lakukan, sistem pemeliharaan yang akan kita laksanakan, manajemen atau budidaya pemeliharaan. Nah, ini kalau kita sudah ketemu, sudah kita tentukan, kemudian kita kembangkan, masuk kedua, tujuan dari pembibitan itu apa? Nah, kan seperti itu, ya. Tujuannya menghasilkan anak, menghasilkan anak, menghasilkan anak. Nah, anaknya ini untuk apa? Untuk indukan atau untuk pembesaran atau penggemukan. Nah, kalau sudah tahu itu, akhirnya kita mulai ke langkah selanjutnya. Collection of information. Jadi kita mulai memilih, ini proses seleksi dimulai sesuai dengan tujuannya. Kalau kita nggak ada tujuan, kita nggak bisa tahu apa yang kita lakukan. Nah, tujuannya pada saat ketiga ini, setelah kita tahu tujuannya, kita mulai mencari informasi, menggali informasi tentang sapi yang akan kita pelihara. Baik itu secara fenotip maupun genotip. Syukur-syukur kita punya juga silsilah keturunannya. Nah, ini yang susah didapat di kita ya.
karena recordingnya nggak jelas. Tapi paling tidak kita bisa lihat dari penampilan secara fenotip. Ya, setelah kita dapatkan sapinya, nah ini ketiga ini sudah koleksi, sudah sapi dapat. Kemudian kita mulai seleksi kriteria model pemuliaan, model pembibitan yang kita lakukan seperti apa. Nah, ya, genetic model atau breeding value estimate. Nah, ini nanti kita proses seleksi selanjutnya seperti itu. Kemudian seleksi dan perkawinan. Nah, ini baru kita atur setelah kita dapat sapinya, kita tentukan modelnya, kita mulai atur ya untuk perkawinannya. Si betina A kawin dengan pejantan B atau bagaimana. Nah, ini harapan kita nanti anaknya akan seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kita atur. Nah, itu memang mengapa para pengusaha itu tidak suka ya, pengusaha peternakan tidak suka dengan kegiatan pembibitan ya, karena memang pekerjaannya luar biasa dan jangka waktunya lama. Ya, kita atur perkawinannya bagaimana. Kelompok betina B dengan pejantan A. Demikianlah ada pola-pola seperti itu. Sehingga harapan kita nanti anaknya seperti ini, itu kita sudah tahu. Seandainya tidak sesuai dengan harapan, yaitu kita kaling, kita pilih lagi. Ternyata memang hasilnya tidak ada yang bagus, ya sudah. Berarti kita rubah, kita kembali lagi ke nomor 4. Ya, nah kalau sudah hasil perkawinannya baik, nah baru kita diseminasikan. Nah, kita diseminasikan ya udah praktek lah ya. Struktur of breeding program, cross breeding, kemudian kita mulai mengembangkan bagaimana pola-pola struktur pembibitan yang akan kita kembangkan. Dan terakhir kita lakukan evaluasi genetic improvement dan genetic diversity. Kita evaluasi ini, apa yang kita lakukan ini dampaknya bagaimana? Secara genetik ternak kita itu meningkat atau tidak? Nah, secara fenotip bagaimana? Nah, evaluasi ini kalau kita kaji berarti lebih cenderung ke genetik. Kenapa? Karena tujuan kita tadi ingin membibitkan ya, menjadikan bibit ternak. Nah, jadi kita memang evaluasi genetiknya. Mungkin secara fenotip dia tampilnya biasa-biasa saja. Tapi secara genetik dia punya potensi yang luar biasa yang nanti pada saat diturunkan ke anaknya itu akan lebih baik. Nah, itu bedanya kenapa kita harus mempertimbangkan nilai genetik. Nah, setelah itu baru kita lakukan. Nah, ini secara singkat program pembibitan yang biasa dilakukan. Nah, kalau kita lihat di sini, coba bisa nggak kalian membayangkan seandainya sapi 2 ya, jantan dan betina dikawinkan, punya kemudian bunting 9 bulan lahir, anaknya dicatat seperti ini, kemudian mau dikawinkan lagi setelah dewasa tubuh 2,5 tahun kemudian, 2,5 tahun tambah 9 bulan, artinya 3,5 tahun baru bisa bunting lagi. Untuk menghasilkan turunan ke 3,5 tahun tambah, artinya 4 tahun baru kita menghasilkan keturunan kedua. Belum tahu hasilnya seperti apa. Itu mengapa program pembibitan khususnya ternak sapi di kita itu tidak berjalan. Karena memang dari sisi waktu membutuhkan waktu yang luar biasa lama. Ya, ini tadi terkait program pembibitan, biasanya kita membuat seperti ini. Dan ini sebenarnya di pemuliaan sudah dipelajari, jadi Bapak hanya mengingatkan secara teknis untuk refreshing lah ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengembangkan apa yang telah kita lakukan tadi? Nah, tadi itu baru basically satu persatu. Nah, kalau ini kita sudah mulai aplikasi di lapangan, ya, component of breeding program. Nah, jadi kita lihat pada saat ini tadi itu kita terapkan di lapangan tidak sesederhana yang tadi siklusnya. Itu sederhana aja sudah
banyak, apalagi pada saat kita nanti mengembangkannya, mengaplikasikannya di lapangan. Nah, kalau kita rangkum, ini sebenarnya menggambarkan dari awal yang Bapak jelaskan. Ada, kita lihat dari atas ya, agricultural policy and market. Artinya kita harus mempertimbangkan kebijakan pemerintah di bidang pertanian dan peternakan, dan juga pasar. Nah, pertimbangan ini makro ya, pertimbangan ekonomi makro karena ini kebijakan pemerintah. Nah, kita harus memperhatikan ini. Jadi ini memang luar biasa pekerjaannya yang kita lakukan ya. Kemudian socio-economic and culture value. Artinya apa? Sosial dan budaya di masyarakat yang ada. Bagaimana sih? Kalau dia biasanya pelihara ayam, disuruh pelihara sapi, ya nggak cocok. Nah, itu ya. Jadi memang ini perlu kita pelajari semuanya pada saat kita mengembangkan program pembibitan. Kemudian ada environment production system. Bagaimana lingkungan? Nah, kalau tadi bicara kultur dan budaya, yang sekarang kita bicaranya lingkungan untuk berproduksi. Seperti apa? Nah, aman nggak sih melihara di sana? Banyak pajaknya nggak sih pelihara di sana? Malingnya ada nggak? Seperti itu. Ini bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Di samping kemudian kalau kita kaitkan dengan proses budidaya, ada nggak tersedia sumber pakannya? Kan seperti itu. Ya, untuk berproduksi. Kadang kalau di kita ini secara budidaya, secara teknis budidaya itu mudah kita lakukan. Tapi lingkungan untuk budidaya itu, wah ya itu tadi. Ya, kaitannya dengan sosioekonomik tadi, kultur ya. Makanya kadang ini yang sering menghambat kita untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian karakterisasi populasi. Nah, ini juga jadi bahan pertimbangan kita. Di daerah itu banyak populasi sapi apa sih? Nah, bisa nggak kita kembangkan? Di daerah itu banyak populasi kambing apa? Nah, ini juga kalau kita lihat si peternak sudah biasa pelihara kambing PE, ya. Kemudian kita suruh pelihara kambing saburai contohnya, itu akan terjadi perubahan. Nah, ini yang kita perlu juga lihat ya, kita kaji. Nah, ini kemudian tujuan pembibitan ya. Nah, ini juga harus kita ini kan ya. Oke, jadi kemudian infrastruktur terkait yang dimiliki baik itu oleh pemerintah maupun peternak. Nah, ini gambaran-gambaran apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan. Ini baru sebagian ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan jika ada pertanyaan, Bapak tunggu beberapa saat. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Kita sudah bahas sampai infrastruktur. Kemudian kita lanjutkan tentang breeding strategi. Nah, ini juga kaitannya bagaimana kita menerapkannya. Kita mau pakai sapi lokal atau sapi persilangan, kambing lokal atau kambing persilangan, seperti itu ya, atau domba lokal, domba persilangan. Dan ini memang terjadi di negara kita. Untuk meningkatkan, kadang kita mendatangkan bibit unggul dari luar ya. Domba merino sudah didatangkan untuk memperbaiki, peternak kita ingin dombanya itu gemuk-gemuk dagingnya, datangkan. Akhirnya cross breeding karena kan nggak mungkin mengembangkan bibit impor langsung. Nah, ini terjadi. Nah, itu kita dasar pertimbangan kita. Nah, kemudian selanjutnya kita yang perlu dan sering kita, ini kelemahan kita ya, kelemahan kita tentang recording data processing. Sampai saat ini Bapak belum menemukan peternak yang rajin ya mencatat sehingga datanya itu bisa diolah dengan baik. Mencatat silsilah
si kambing katakanlah, atau si sapi. Nah, ini jarang. Ya mungkin karena itu tadi, kalau sapi 4 tahun baru punya catatan 1, 10 tahun catatannya 2. Nah, yang seperti ini jadi pertimbangan juga ya. Tapi ini harus kita mulai kalau kita ingin mengembangkan atau menghasilkan bibit yang baik. Kemudian reproduksi, metode reproduksi. Nah, mau kawin alami atau kawin buatan. Pilihannya hanya itu, ya. Kemudian genetik analisis, analisis genetik dan estimasi of breeding value. Nah, ini yang sering diteliti oleh kakak-kakak tingkat kalian. Estimasi nilai pemuliaan. Tujuannya untuk apa? Ya untuk melihat si sapi ini punya kemampuan nggak dalam menurunkan bibit yang baik. Kalau nggak bisa, ya sudah nggak usah dipelihara atau jangan dijadikan pejantan. Dia cocok jadi pembesaran atau penggemukan. Setelah dihitung kita besarkan. Kenapa? Genetik itu 30%. 70% itu pengaruh lingkungan. Makanya setelah kita punya catatan itu, kemudian kita pelihara. Dan dari situ masih akhirnya kita lakukan. Nah, sampai proses setelah dia dewasa. Nah, ini bagaimana nih? Kita seleksi lagi siapa yang mau dikawinkan. Nah, itu sampai terakhir ya monitoring genetik proses. Kalau tadi di sana disebutkan bagaimana kita memonitor genetik sapi yang dihasilkan, genetik sapi anaknya terjadi peningkatan atau tidak. Nah, itu kenapa kita kadang penelitian kita teliti bobot lahir, bobot sapi, bobot 1 tahun. Ini untuk memantau perkembangan anak hasil perkawinan itu cocok nggak dijadikan bibit, cocok tidak dijadikan bibit yang baik, ya. Nah, hal-hal seperti ini yang memang sangat lama prosesnya. Itu kenapa untuk ternak ruminansia lambat perkembangannya di negara kita jika dibandingkan dengan ternak unggas. Untuk menghasilkan satu keturunan aja dibutuhkan waktu 4 tahun. Ya, melihat hasil perkawinan ke perkawinan selanjutnya. Nah, tapi bagaimanapun juga ini sebagai gambaran ke depan mungkin kita harus mulai mengembangkan ini. Kalau enggak, kita akan selalu tergantung dengan pasar-pasar impor. Ya, ini juga sebenarnya punya strategi besar ya, grand design-nya dari pemerintah juga harus dimulai gitu loh. Karena karakteristik bangsa kita ya, mulailah dengan community breeding program ya. Nah, itu yang coba diterapkan oleh pemerintah kita. Nah, kalau ini tentang proses seleksi ya, kita harus mengambil hasil yang lebih tinggi dibanding populasinya gitu loh. Dalam satu kelas, di kelas kalian untuk menseleksi awal, misalnya tidak punya catatan, ambil yang badannya bagus ya, sesuai dengan tujuan produksi kita. Kalau kita mau punya keturunan yang putih, sapinya, ya ambil yang sapi putih. Cara seleksinya seperti itu, paling putih di antara populasi yang ada. Jadi misalnya seperti itu. Mau kita seleksi misalnya yang paling ganteng lah ya kalau di kelas kalian, pilih yang paling ganteng, mudah-mudahan nanti keturunan juga ganteng. Nah, itu tuh gambaran mudah untuk seleksi ya. Jadi secara prinsip seleksi itu kita mengambil yang terbaik di antara populasi. Nah, kalau ini gambaran ya, breeding piramida pembibitan. Kalau dilihat dari sini itu kenapa GGP ya, Great Giant Parent Stock itu harganya sangat mahal. Karena dia merupakan generasi awal. Sementara yang dipotong, yang kita konsumsi itu adalah generasi komersial. Kalau multiplier
parent stock ini yang ada di breeding farm. Ini kalau ini Bapak bawa ke unggas, ini sangat mudah melihatnya. Di breeding farm itu levelnya di sini, di multiplier. Menghasilkan telur, ditaskan lari ke komersial. Itu yang dipelihara oleh peternak kita dan kita kemudian konsumsi. Yang ini di mana? Nah, GGP ini. GGP ini ada sendiri kandangnya dan tidak banyak. Ya. Nah, itu kenapa kalau di sapi harga ini pejantan yang baik itu sekelas ini 100 juta. Ya. Bahkan lebih ya, kalau kalian nanti kita lihat sama-sama kontes ternak itu kalian bisa lihat. Sapinya seperti itu. Nah, kemudian kita turun ke sini. Nah, yang dikirim Australia ke kita itu levelnya yang ini, komersial ini. Nah, yang siap dipotong atau dikonsumsi. Sehingga kalau kita mengembangkan sapi yang dari Australia cuma sapi-sapi ini tidak bisa memperbaiki keturunan secara baik. Nah, ini gambaran bagaimana susahnya ya, sulitnya kita membuat program pembibitan. Tanpa ada intervensi dari pemerintah yang kuat, bukan hanya intervensi aja tapi yang kuat, tidak akan sukses program pembibitan yang kita buat. Baik itu dilakukan oleh kelompok tadi, perusahaan, bahkan pemerintah sendiri. Nah, jadi memang ini butuh intervensi yang kuat dari pemerintah. Oke, ya ini gambaran kenapa kok pejantan itu jadi mahal, karena ini levelnya 2 generasi sebelumnya dan itu sangat sedikit ya. Nah, ini secara teknis ini gambarannya. Great grandparent, grandparent ya, terakhir komersial. Nah, ini. Baik, sampai di sini ada yang ingin tanyakan lagi? Baik, kita lanjutkan. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Bapak kira cukup materi pada kesempatan pagi ini ya, memberikan gambaran pada kita sulitnya mendesain sebuah program pembibitan. Kegiatan pembibitan itu memang luar biasa ya. Untuk ternak ruminansia, di samping waktunya yang lama, juga membutuhkan sumber daya yang banyak. Ya, baik itu dari kita sendiri sebagai pelaksana maupun lingkungan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan gambaran ke kalian bagaimana program pembibitan yang seharusnya kita lakukan. Selanjutnya untuk tugas bisa dilihat di forum tugas yang ada di bawah dalam ikhlas. Silahkan dikerjakan kalau ada. Kalau tidak ada, kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.